Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin, bapak-bapak, jamaah salat subuh, jamaah kajian di Masjid Salman Al-Farisi rahimatallah wa iyyakum. Semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang begitu banyak sekali, yang kalau kita mau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu. Terutama yang patut untuk kita syukuri adalah nikmat iman kita. Alhamdulillah, Allah jadikan kita sebagai seorang mukmin. Pun demikian nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Pun demikian nikmat kita bisa merasakan berbagai keutamaan dan keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa terus dalam ketaatan kepadanya, dan semoga amal ibadah yang kita kerjakan baik di bulan Ramadan atau yang sebelum-sebelumnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Sekarang kita memasuki hari yang ke-18 kalau tidak salah, betul nggak ya? Hari yang ke-18 ini nikmat luar biasa. Allah berikan kesempatan kepada kita sampai detik ini bisa meraih, bisa beramal soleh, meraih keutamaan di dalamnya. Ini luar biasa nikmat yang patut untuk kita syukuri. Dan tidak terasa berarti sebentar lagi kita akan masuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Nah, 10 hari terakhir ini adalah momen istimewa. Kalau diistilahkan ini adalah pasar besar bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang yang ingin meraih pahala yang banyak di dalamnya. Sebagaimana kalau di dunia, di pasar di pasar dunia kita bisa melihat para pedagang, mereka berusaha jagakan dagangannya untuk meraih keuntungan yang sangat banyak. Pun demikian di 10 hari terakhir ini adalah pasar akhirat bagi orang-orang yang saleh untuk meraih berbagai keutamaan dan pahala yang berlimpah di dalamnya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, waktu di 10 hari terakhir ini bukan berarti hanya di siang hari, karena yang paling utama di 10 hari terakhir ini adalah momen di malam-malamnya. Oleh karena sering dikenal dengan malam-malam di 10 malam terakhir, karena momentum paling utama, paling terbaik, dan yang sering kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi SAW seperti itu, bahwa malam-malam di 10 hari ini adalah malam yang istimewa. Namun kita bisa melihat fenomena yang luar biasa berbeda dengan orang-orang soleh terdahulu, di mana justru biasanya di akhir-akhir Ramadan ini semangat ibadah sebagian umat Islam ini mulai kendor, mulai malas, keimanan mulai turun. Sebagian besar umat Islam keumumannya sekarang disibukkan dengan urusan dunia. Ada di antara mereka yang sibuk untuk mencari bagaimana caranya bisa mudik, mempersiapkan mudik.
Bahkan ada yang jauh-jauh hari sudah mempersiapkan mau rekreasi kemana, pesan tiket ini dan sebagainya, sibuk dengan urusan dunia seperti itu. Terlebih ya di akhir-akhir Ramadan biasanya pasar-pasar akan sesak, mall dan sebagainya ini luar biasa, jalanan macet karena orang banyak beraktivitas yang jual beli di sisa Ramadan ini atau di 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir ini. Demikian tidak jarang ya kalau kita lihat ibu-ibu juga sama seperti ini. Banyak di antara mereka disibukkan dengan aktivitas di dapur biasanya menjelang Lebaran atau 10 hari terakhir ya menjelang berakhirnya Ramadan ini. Nah ini fenomena yang sangat miris sekali, yang jauh sekali dari gambaran yang ada pada zaman keemasan, zaman keemasan Islam ya, yaitu di zaman sahabat Nabi SAW. Karena kalau kita lihat ya, justru 10 hari terakhir ini adalah momentum untuk semakin giat beramal soleh, semakin semangat kembali ya, ditingkatkan lebih lagi untuk terus bisa melaksanakan berbagai ketaatan di 10 hari tersebut. Kita bisa melihat ya, Rasulullah SAW beliau lebih tersibukkan dengan ibadah ya, di 10 hari terakhir tersebut. Nah, ada dua alasan kenapa kita harus maksimal, harus lebih bersemangat lagi di 10 hari terakhir ini. Alasan yang pertama, kaum muslimin rahimahumullah, karena setiap amal itu dilihat adalah di penghujungnya. Jadi bukan di awalnya, tapi dilihat di mana? Di penghujungnya. Oleh karena sering kita mengenal ada istilah husnul khotimah ya, penghujung yang baik. Ada juga namanya apa? Su'ul khotimah, penghujung yang buruk. Nah, bagaimana akhir amal kita di bulan Ramadan ini? Apakah husnul khotimah amalan kita, ataukah su'ul khotimah? Ini tergantung kesemangatan kita di akhir Ramadan ini. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, sungguh setiap amal itu dilihat di penghujungnya. Nah inilah yang menyebabkan kita harus lebih semangat, harus lebih meningkatkan ketaatan kita justru apa? Di penghujung Ramadan ini. Karena ya seperti itu, di awal Ramadan keumuman umat Islam begitu semangat sekali untuk beramal soleh, semangat sekali untuk melaksanakan tarawih secara berjamaah di masjid. Saya pernah menyebutkan mungkin di sini, sampai-sampai di beberapa masjid itu harus dibikin tenda dadakan di awal-awal Ramadan, karena kesemangatan umat Islam untuk beribadah ini drastis sekali di awal-awal ya, di awal-awal Ramadan. Namun seperti ini, setelah masuk pertengahan mulai kendor, mulai sab-sab sholat itu mengalami apa? Kemajuan ya, semakin maju ke depan. Seperti itu, kemajuan dalam tanda kutip maksudnya seperti itu. Nah ini di awal semangat baca Quran, di awal semangat bahkan ditambah dengan sholat-sholat sunnah dan sebagainya, ini luar biasa. Ini patut untuk kita syukuri ya, fenomena umat Islam begitu semangat ketika di awal-awal Ramadan. Meskipun ya fenomenanya setelah masuk pertengahan apalagi 10 hari terakhir ini mulai banyak sekali umat Islam yang malas mengerjakan ibadah, terutama ibadah-ibadah sunnah ya. Banyak umat Islam yang mulai meninggalkan membaca Al-Quran, banyak umat Islam yang mulai meninggalkan amalan-amalan bersedekah sebagainya ya. Ini banyak sekali mereka yang seakan-akan Ramadan itu hanya di awal saja. Ini khawatir termasuk sabda Nabi SAW, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Karena kenapa? Karena seperti itu.
ya, kesemangatan ibadah hanya di awal saja, sementara di akhirnya sudah malas lagi beribadah. Nah, kita tidak demikian. Kita bukan Ramadhaniun. Apa Ramadhaniun, Bang? Orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja, terutama di awal-awal Ramadan saja. Tapi kita ingin menjadi Rabbaniun, orang-orang yang beribadah terus sepanjang hayat kita, baik di bulan Ramadan ataupun setelahnya, tetap semangat mengerjakan berbagai amal ketaatan di sepanjang hidup kita. Nah, ini alasan yang pertama. Jadi setiap amalan ini dilihat di penghujungnya, sebagaimana kehidupan kita. Ya, penghujung kehidupan kita ini menjadi penentu apakah dia akan bahagia di akhirat ataukah celaka. Ini penghujungnya yang menentukan. Apakah penghujungnya ini dalam ketaatan ataukah dalam kemaksiatan, apalagi kesyirikan, kekafiran. Ini celaka sekali orang seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah setiap amal ibadah kita ini dilihat di penghujungnya. Maka jadikan penghujung Ramadan ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang maksimal beratnya. Kemudian alasan yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita ingin meraih malam kemuliaan, yaitu malam apa? Lailatul Qadar. Kita ingin sekali meraihnya. Kenapa demikian? Karena sering kita mendengar ya tentang keutamaan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam kemuliaan tersebut lebih utama dari 1000 bulan. Nah, apa maksud 1000 bulan di sini? Kata para ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa maksudnya ya, dia akan mendapatkan keutamaan dari setiap ibadah seperti beribadah selama 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar di 1000 bulan tersebut. Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan kita membaca Al-Quran selama 1000 bulan, 83 tahun. Kita bersedekah sama seperti itu. Kita berzikir, membantu orang lain, memberi makan berbuka, berinfak untuk masjid dan sebagainya ya. Ini semua akan diganjar dengan pahala seperti pahala ibadah selama 1000 bulan, bahkan lebih utama dari itu. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu momentum ya, satu malam agar apa? Ibadah-ibadah ringan namun pahalanya luar biasa. Seakan-akan kita beribadah selama 83 tahun lamanya. Ya, ini luar biasa. Nah, kita ingin meraih keutamaan di malam Lailatul Qadar tersebut. Bahkan sholat tarawih atau sholat tahajud yang kita kerjakan di malam Lailatul Qadar ini akan menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sering kita mendengar hadis ya, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan qiyam, yakni qiyamul lail ya, salat tarawihnya, salat tahajudnya di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini luar biasa. Kita akan sedikit menjelaskan tentang kenapa kita harus mencari atau kapan waktu Lailatul Qadar yang terjadi. Disebutkan di dalam hadis bahwa Lailatul Qadar terjadi di antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Artinya apa? Wah, ini harus jadi fokus kita nih. Harus jadi jadwal utama kita untuk bisa dalam ketaatan di 10 malam tersebut. Ya. Kita fokuskan diri untuk beribadah di malam-malam tersebut. Dan para ulama menyebutkan seperti Syekh bin Baz ya, menyebutkan bahwa siapapun yang beribadah di 10 malam tersebut dalam ketaatan ya, di sebagian besar malam tersebut, maka dapat dipastikan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi fokus beribadah di 10 malam tersebut. Jadi terjadi di 10 malam tersebut. Kata Nabi SAW, taharru
Lailatul Qadri fil ashri awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan kemungkinan besar ini terjadi di malam-malam ganjil. Malam ke-21, 23, 25, 27, 29 ini. Ini kemungkinan besar. Karena kalau kita lihat beberapa hadis yang ada ya, ada yang menyebutkan tanggal 23 pernah terjadi. Ya, ketika Nabi SAW menyebutkan hal tersebut, ya, ada disebutkan beliau bermimpi. Ya, setelah terjadinya Lailatul Qadar, beliau bermimpi bahwa hal itu terjadi ketika beliau sujud di atas tanah dan air. Nah, di pagi harinya ternyata hujan terjadi ya. Dan ada genangan air di tempat sujud Nabi. Nah, pada saat itulah dinyatakan bahwa di malam sebelumnya, di malam tanggal 23 ini terjadi Lailatul Qadar. Kemudian ada juga hadis yang menyebutkan terjadi di malam ke-27, dan ini yang paling masyhur ya. Yang paling masyhur adalah malam ke-27. Oleh karenanya kalau kita lihat ya di Saudi Arabia atau di beberapa negara Timur Tengah, ini biasanya tanggal atau malam ke-27 ini luar biasa. Di masjid-masjid itu penuh sesak. Yang kebanyakan orang tuh menganggap Lailatul Qadar malam 27. Ini kemungkinan besarnya, sehingga mereka berlomba-lomba mendatangi masjid ya di malam ke-27 tersebut. Ya, fenomena di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan sebagainya, ini malam 27 luar biasa. Maka kita pun harus semangat ya. Dan kemungkinan juga ya di malam ganjil lainnya. Boleh jadi malam 21 ya, malam 25, malam 29, ini kemungkinan juga terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan malam kemuliaan tersebut agar kita tetap semangat untuk beribadah sampai akhir Ramadan. Jangan sampai kita hanya memilih misalnya ya, di malam tertentu, terutama malam 27, sementara malam yang lainnya kita tidak melakukan ketaatan yang lebih ya dibanding di malam 27 seperti itu. Jadi ini kemungkinan terjadi di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, "Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Cari malam kemuliaan atau Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ada sebagian orang mencari-cari tanda terjadinya malam Lailatul Qadar. Mereka cari di pagi harinya, cari ya di malam harinya, cari seperti itu. Nah, sebetulnya itu bukan keharusan kita untuk mencari tanda malam Lailatul Qadar, karena keharusan kita justru fokus ibadah. Setiap orang yang fokus ibadah di malam-malam tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan malam keutamaan tersebut. Meskipun kaum muslimin rahimakumullah, memang di dalam hadis-hadis yang ada yang disebutkan tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi ya, bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Jadi terasa lapang gitu di malam tersebut. Tidak begitu panas dan juga tidak begitu dingin. Dan di pagi harinya matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Kita bisa melihat ya fenomena matahari di pagi hari ketika malam yang terjadi Lailatul Qadar ini bisa dilihat oleh mata kita. Ya, karena apa? Ketika dia bersinar tidak menyorot, tidak membuat mata kita sakit ketika melihat. Ini fenomena yang luar biasa. Ya, matahari bisa kita lihat, ya meskipun terang dikatakan dan panasnya tidak begitu terasa, istilahnya tidak seperti kebiasaan ya, seperti itu. Nah ini disebutkan dalam hadis Nabi tanda-tandanya. Juga disebutkan di dalam surat Al-Qadar ya, bahwa malaikat akan turun. Nah ketika malaikat turun
Ini menandakan bahwa akan ada ketenangan ya di bumi ini, di mana ketika beribadah seseorang akan merasakan kelezatan dalam beribadah. Ketika membaca Al-Quran dia merasa kok enak sekali ya, seakan-akan apa, dia ingin terus dan terus membaca Al-Quran, menikmati. Karena terkadang ada sebagian orang yang ketika terlalu banyak membaca Al-Quran dia cepat merasa bosan, malas seperti itu ya. Tapi ini membuat seorang ingin terus membaca, ingin menikmati bacaan tersebut karena terasa lezat. Pun demikian orang yang sholat tahajud misalkan di malam Lailatul Qadar, ini akan merasakan kelezatan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran ya, zikir-zikir yang dibaca pada saat sholat, gerakan-gerakan ini terasa beda, terasa menikmati, terasa lezat dalam beribadah. Kenapa? Karena malaikat turun ke langit dunia yang memberikan salam sejahtera kepada penduduk bumi yang sedang beribadah di malam-malam tersebut. Juga ya di antara tandanya ya tadi, matahari terbit di pagi hari dalam keadaan jernih tanpa sinar yang menyorot ya. Bahkan disebutkan di sini ada sebagian orang yang bisa mengetahui malam Lailatul Qadar melalui lewat mimpi ya. Sebagian sahabat Nabi SAW pun pernah di antara mereka ya memimpikan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi malam sebelumnya misalkan ya, atau terjadi malam dengan tanda-tanda seperti ini. Nah, ada di antara mereka yang apa? Memimpikan malam Lailatul Qadar, meskipun ya ini terjadi pada orang-orang yang memang kesolehannya sudah diketahui lah ya, bukan oleh orang-orang yang jarang sholat, misalkan orang-orang yang terkenal kemaksiatannya lalu dia mengaku-ngaku memimpikan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ini tidak diterima seperti itu. Nah, jika kita mendapati malam Lailatul Qadar ya, dianjurkan kita memperbanyak berdoa. Doa apa saja? Doa untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Terkhusus doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, apa pendapat Anda jika aku mendapati malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca? Apa yang harus aku ucapkan? Ya, maka kata Nabi SAW, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha memberikan maaf, Engkau suka memberikan maaf, maka maafkanlah. Maksudnya ampunilah dosa-dosaku. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Dan ini terjadi ya ketika kita fokus ibadah ya, kita semangat ibadah di 10 malam tersebut ya, bukan berarti hanya malam tadi, siangnya pun tetap ya kita semangat mengamalkan amalan-amalan sunnah, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada orang lain, bersedekah sebagainya. Ini pun tetap kita semangat ya di hari-hari, di 10 hari terakhir tersebut. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa melihat di sini bagaimana Nabi SAW lebih giat dalam melaksanakan ketaatan di 10 hari terakhir tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh, lebih semangat lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan melebihi kesungguhan beliau di hari-hari sebelumnya. Nah, hari-hari sebelumnya apalagi di awal tadi banyak kita yang semangat ya. Nah, ternyata ada yang lebih inti lagi, itu ketika memasuki 10 hari terakhir ini harus lebih semangat lagi, harus lebih giat lagi, ditambah lagi ketaatan kita bro. Kalau yang belum khatam Quran, segera kita semangatkan diri kita untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kalau ada yang sudah khatam sekali, khatamkan lagi 2 kali. Kita bisa melihatnya bagaimana para sahabat Nabi SAW mereka antusias dalam membaca Al-Quran. Nanti akan kita sebutkan di beberapa amalan di 10 hari terakhir tersebut. Yang jelas
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat semangat ya ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Bahkan disebutkan dalam hadisnya untuk mewujudkan hal tersebut, untuk supaya fokus dalam ketaatan, beliau sampai-sampai menjauhi istri-istrinya. Bukan berarti menjaga meninggalkan mereka misalkan ya, bukan seperti itu, tapi agar tidak berhubungan intim ya di 10 hari tersebut, jauhi mereka ya. Kemudian membangunkan keluarganya agar sama-sama dalam ketaatan di malam-malam tersebut. Dibangunkan keluarga kita, tidak dibiarkan mereka yakni tertidur pulas atau malas-malasan di malam-malam tersebut. Tidak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan mereka, merintahkan mereka untuk sama-sama semangat dalam ketaatan di 10 hari tersebut. Ya, kita bisa melihat di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zara wa ahya lailah wa ayqadha ahdah. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, atau ada yang menerjemahkan mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Agar yakni tidak berhubungan intim dulu di 10 hari atau di 10 malam tersebut ya, tidak berjima ya. Dan beliau menghidupkan malam-malam tersebut, menghidupkan dengan berbagai ketaatan tentunya, zikir, baca Quran ya, dan sebagainya, dan membangunkan keluarganya supaya apa? Supaya sama-sama taat ya, sama-sama beribadah di malam-malam tersebut. Kenapa? Karena rugi sekali orang-orang yang membiarkan dirinya dalam kemalasan, dalam sesuatu yang tidak berfaedah, atau tertidur di malam-malam mulia tersebut yang diharapkan ada malam Lailatul Qadar di dalamnya ya. Ini rugi sekali. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, sudah semestinya bagi kita ya yang mengetahui bahwa kita memasuki momentum luar biasa seperti ini, agar kita mempersiapkan diri untuk bisa semangat di 10 malam tersebut nantinya ya. Jaga fisik kita, kesehatan kita, pun demikian jaga atur kegiatan kita. Jangan sampai justru di malam tersebut malah sibuk dengan urusan duniawi ya, seperti itu. Oleh karenanya di sini kita akan menyebutkan sedikit saja ya amalan-amalan yang hendaknya kita lebih menggiatkan kembali amalan ini, memfokuskan dan lebih memperbaiki kualitasnya ya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini ya, yang akan kita masuki beberapa hari lagi, 1 atau 2 hari lagi. Yang pertama yang harus kita kuatkan atau yang harus kita perbaiki kualitasnya dan harus kita istiqomahkan adalah qiyamul lail, sholat malam kita, termasuk sholat tarawih ya. Sholat tarawih kita di akhir-akhir Ramadan yang kebanyakan umat Islam sudah malas mengerjakannya ya, kita justru harus lebih semangat lagi, harus lebih ditingkatkan kualitasnya ya. Sholat tarawih kita yang kemarin misalkan sudah mulai malas, sudah mulai tidak memperhatikan bacaan imam, sudah mulai malas dalam gerakan-gerakannya. Nah sekarang ditingkatkan lagi kesemangatannya, mulai fokus kembali mendengarkan bacaan imam, fokus kembali tumakninah setiap gerakannya. Ini harus diperhatikan ya. Kenapa? Mudah-mudahan di malam tersebut yang kita tepat dengan malam Lailatul Qadar. Nah, seperti ya. Jadi qiyamul lail, termasuk qiyamul lail di sini yang paling utama adalah sholat tahajud. Ya, sholat yang kita lakukan setelah tidur, sholat sunat, setelah tidur, sholat tahajud. Jadi boleh kita setelah sholat tarawih, lalu setelah tidur di malam hari, terutama di sepertiga malam terakhir, ya, dari mulai jam 2-an misalkan, atau kita melaksanakan setengah 3, ya, kita laksanakan sholat tahajud. Ya minimal 2 rakaat misalkan, tanpa witir. Karena kenapa? Karena witir sudah dilaksanakan pada sholat tarawih.
kecuali kalau kita menunda sholat witir tersebut di sholat tahajud kita, maka boleh mengerjakan sholat witir. Karena sholat witir tidak boleh dikerjakan ya 2 kali dalam satu malam. Kata Nabi SAW, la witrona fil lail, ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi 2 rakaat cukup asalkan berkualitas. Atau mau sampai 8 rakaat silahkan. Karena sholat tahajud ini tidak ada batasannya, ya. Jadi tidak ada batasan bahwa sholat tahajud itu harus sekian rakaat misalnya, tidak ada. Ya seperti itu, mau misalkan lebih dari 8 rakaat silakan sesuai kemampuan, ya. Jadi sholat tahajud kita pun boleh menambahnya. Ada di sebagian masjid yang mereka melaksanakan kembali ya sholat qiyamul lail. Kebanyakan dari jam 2 atau setengah 3. Sebentar aja 8 rakaat misalkan ya, dengan bacaan imam yang bagus misalkan, ini akan lebih menambah kehusyuan ya. Ini silakan dilaksanakan jam 2 setengah 3 misalkan ya, seperti itu. Ada di beberapa tempat yang mereka mengerjakan kembali, bahkan kalau kita lihat di Arab Saudi ya, seperti itu, malam hari kembali mengerjakan sholat qiyamul lail ya, seperti itu. Jadi silakan, karena penting sekali ini, minimal 2 rakaat. Bahkan disebutkan ya di keumuman perintah sholat tahajud ini sampai-sampai apa? Nabi SAW ya memerintahkan seorang atau mengatakan rahimahullah rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhil ma, ya. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di malam hari untuk sholat malam, lalu dia membangunkan istrinya untuk sama-sama sholat malam. Kalau tidak mau bangun, ya dia percikan air di wajahnya. Ya, ini orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ya hidayah, kasih sayang Allah ya, untuk bisa bangun di malam hari melaksanakan sholat tahajud meskipun 2 rakaat, ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, amalan yang harus kita gencarkan kembali, yang ini tadi saya katakan mulai kendor ya di sebagian umat Islam, yaitu membaca Al-Quran. Sebagian orang mungkin di saat sekarang di akhir-akhir Ramadan banyak yang mulai malas membaca Al-Quran, mulai tadi memikirkan hal-hal duniawi ya, mulai memikirkan bagaimana dengan baju lebarannya ya, makanan-makanan yang akan dihidangkan nantinya sebagainya. Mulai mereka apa? Memfokuskan justru ke masalah dunia, padahal justru di akhir-akhir Ramadan, di 10 hari terakhir, justru kita harus lebih memfokuskan kembali ya untuk tilawah Al-Quran dan juga tadabbur Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini keseluruhannya adalah dikatakan syahrul Quran, bulan Al-Quran, bukan hanya di awal saja. Kita sering mendengar ayatnya, syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka ini menjadi isyarat buat kita agar di bulan Ramadan kita fokus untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Saya sering menyebutkan di sini ya, pernah di Kultum juga. Di zaman salafus salih kita bisa melihat ya, mereka fokus membaca Al-Quran. Ada yang mengkhatamkan berapa? Sepekan sekali. Khatam 30 juz ya, sepekan sekali. Ada yang mengkhatamkan 3 hari sekali. Berarti sehari berapa juz? 10 juz ya. Ada yang mengkhatamkan 2 hari sekali ya. Ada yang mengkhatamkan ketika masuk 10 malam terakhir, mengkhatamkan setiap malam. Bahkan yang ajaib ya, yang ini mungkin jarang sekali bisa dilakukan oleh keumuman manusia, disebutkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ya, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali ya, sittina marrah disebutkan dalam keterangan tersebut. 60 kali, berarti kalau dihitung sehari berapa?
2 kali khotam, Mbak. Kalau dijumlahkan 60 juz, kalau dijumlahkan 30 juz dan 30 juz, 60 juz, Pak. Ini berat sekali. Berat bagi orang yang tidak biasa, ini akan berat sekali. Jadi bukan berarti kita harus sama seperti itu ya. Tapi kita membaca Al-Quran sesuai kemampuan kita. Mampu sehari 1 juz, silahkan. Mampu setengah juz, ya silahkan. Atau bahkan hanya mampu sehari 1 lembar, misalkan ya. Karena masih terbata-bata misalkan bacaannya, ya silahkan. Yang penting yang diutamakan adalah keistiqomahan. Ya, kata Nabi SAW, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal, ya, amal soleh maksudnya adalah yang kontinu, yang terus menerus meskipun sedikit, ya, kuantitasnya meskipun sedikit, hanya 1 lembar, hanya 1 halaman, ya, hanya setengah juz misalkan, ya, silahkan. Karena biasanya kalau di Ramadan tuh kebanyakan 1 juz, ya, atau lebih, ya. Ini silahkan sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Jadi jangan sampai ya di akhir-akhir Ramadan ya kita meninggalkan membaca Al-Quran. Jangan. Tidak batas seorang muslim di bulan Al-Quran ini malah meninggalkan dari tilawah Al-Quran, apalagi mentadaburinya, ya, membaca saja tidak mau, ya, apalagi mempelajari atau memahami maknanya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya yang harus kita fokus ya di akhir atau di 10 hari ini adalah i'tikaf. Ini ibadah yang khusus terjadi di 10 hari terakhir secara khusus. Meskipun keumuman kata para ulama fikih, i'tikaf bisa dilakukan kapan saja. Namun yang ada hukumnya khusus ini di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah 187, wa antum ma'akifuna fil masajid, ya. Sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Nah, ini menandakan bahwa iktikaf termasuk syariat, ya. Dan Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir beliau beriktikaf, ya. Karena ya'takiful ashr awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah tsumma i'takafa azwaju min ba'di. Jadi Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Setiap tahunnya, ya, ketika disyariatkan hal tersebut, beliau beriktikaf di masjid. Kemudian setelah beliau wafat, istri-istri beliau pun beriktikaf, ya, setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi silahkan. Jadi iktikaf di sini yang paling sempurna ya kita berdiam diri di masjid selama 10 hari tersebut. Ya, tidur di masjid, ya, makan di lingkungan masjid, seperti itu, ya. Jadi betul-betul fokus hanya di masjid, di dalam masjid. Tidak keluar kecuali karena ada hajat yang sangat mendesak sekali, ya. Kalau tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak, maka dia harus fokus di masjid. Makanya ada hukumnya, ada hukum-hukum tentang masalah iktikaf ini. Kalau dia keluar tanpa kebutuhan yang mendesak, batal iktikafnya. Ini iktikaf yang syar'i, ya. Tapi keumuman di zaman sekarang banyak orang di siang harinya bekerja, ya, mengajar, bekerja di pabrik atau di kantor dan sebagainya. Maka tetap silahkan beriktikaf, ya, semampunya dia. Minimal sebagian malamnya kita bisa beribadah di masjid, bisa fokus beribadah, membaca Al-Quran misalnya di masjid, berzikir di masjid, silahkan. Karena Imam Syafi'i pernah menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah, kalau tepat dengan malam Lailatul Qadar, dia dapat bagian dari keutamaan malam Lailatul Qadar, meskipun tidak sebesar orang yang iktikaf secara sempurna, ya, secara syar'i seperti itu. Jadi tetap mendapatkan keutamaan yang ada pada malam Lailatul Qadar tersebut. Ini minimal sekali, ya. Dengan kita melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah di masjid, itu minimal. Nah, bagaimana dengan orang yang
melaksanakan sholat tarawih di masjid, baca Quran, zikir, ya, infak sedekahnya di masjid seperti ini, semakin besar ya pahala yang akan didapatnya. Jadi silakan semampunya sesuai dengan waktu yang ada. Tetap kita harus meluangkan waktu untuk iktikaf di masjid ya, meskipun sesaat. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, di 10 hari terakhir kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Ya, tadi doa apa saja, terutama doa ketika merasa ini mendapati ya ini malam Lailatul Qadar. Bahkan dianjurkan dia baca setiap malamnya doa malam Lailatul Qadar. Tadi apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau sendirian. Kalau dalam misalkan kunut ya, dalam kunut witir misalkan kadang dibaca juga, tapi dengan bacaan untuk jamaah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya, fa'fu anna seperti itu. Kalau sendiri apa? Fa'fu anni, seperti ya. Nah, ini perbaiki di malam tersebut setelah baca Quran. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setelah selesai sholat tarawih misalkan dia baca, perbanyak, karena ini yang telah diajarkan oleh Nabi SAW seperti itu. Jadi perbanyak doa, apalagi di sepertiga malam terakhir ketika Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia ya. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam terakhir, kemudian berfirman, man yas'aluni, ya, man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa u'tiya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Ya, jadi perbanyak doa ketika di sepertiga malam terakhir seperti itu ya. Jadi jangan sampai sepertiga malam terakhir bangun lihat TV, lihat bola biasanya atau lihat bahkan sebagian orang mungkin berita yang sedang ramai juga. Nah, justru perbanyak berdoa ya, atau tadi diawali dengan sholat sunnah tahajudnya ya, seperti itu. Kemudian sebelum terakhir di sini katakan juga di 10 hari terakhir kita harus rajin bersedekah ya, sebagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir, beliau adalah pribadi yang sangat dermawan ya. Kedermawanannya bertambah di bulan Ramadan dan semakin bertambah lagi ketika di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka kita pun ya di 10 hari terakhir atau 10 malam tetap harus memperbanyak sedekah ya, berinfak sebagainya, agar kita bisa meraih berbagai pahala yang luar biasa, berbagai keutamaan yang luar biasa di malam-malam yang diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ya, saya pernah menyebutkan di sini bahwa sedekah sendiri ya, ini keutamaan luar biasa. Sekali sedekah ya, kalau kita ikhlas karena Allah ya, mengharapkan pahala dari Allah, ini akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat ya. Sampai 700 kali lipat. Bahkan disebutkan dalam ayat 700 ya, 700 kali lipat. Bahkan Allah sebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipatkan kembali ganjarannya bagi siapa yang dikehendaki. Artinya ada yang lebih dari 700 kali lipat. Ya, tergantung apa Pak? Keikhlasan kita dalam bersedekah, dalam berinfak. Ya, ini akan menentukan banyak dan tidaknya pahala yang didapat ya. Juga keberkahan pada harta kita pastinya ya. Dan keutamaan lain, apalagi ya ketika sedekah tersebut di bulan Ramadan, siang harinya berpuasa, malam harinya sholat malam, menjaga ucapan, dijamin surga. Ya, ini luar biasa. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih.
apalagi di malam Lailatul Qadar, plus pahala yang sangat banyak sekali ya, seperti bersedekah selama 1000 bulan. Ini luar biasa. Makanya di 10 malam terakhir ini hendaknya kita memperhatikan hal ini ya. Ya minimal dengan memberi makan berbuka semampu kita, misalkan memberi 1 dus air minum ya, ini pun termasuk bagian dari apa? Tadi ya, keutamaan dalam di 10 malam terakhir tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yaitu umroh. Kalau memang kita memiliki ini kelebihan dalam harta ya, silahkan untuk melaksanakan umroh di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir ya. Karena kenapa? Yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, umrotan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Umroh pada bulan Ramadan menggantikan haji bersama. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun ya fenomena di zaman sekarang ya, atau realita di zaman sekarang lagi tidak kondusif ya, karena ada peperangan dengan negara tetangga, yaitu Iran versus Amerika seperti itu, sehingga beberapa penerbangan sekarang dihentikan terlebih dahulu. Namun kalau memang kondisinya normal ya, semoga ya tahun depan kita semua bisa umroh di bulan Ramadan, amin ya. Nah ini pahalanya ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memotivasi ya, mendorong kita untuk lebih semangat lagi di sisa Ramadan, terutama di 10 malam Ramadan nantinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, kesemangatan dalam beribadah, dan juga memberikan tadi ya kelebihan harta agar kita bisa berinfak dan bersedekah ya, dan memberikan manfaat untuk umat ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini keutamaannya itu yang paling utama kita tilawah Al-Quran atau kajian. Nah, insyaallah ya. Baik, jazakallah khairan. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi segala sesuatu ada tempatnya. Waktu mengaji, maka yang paling utama adalah mengaji. Ya, ketika tidak ada kajian, maka yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Jadi menempatkan saja ya. Jadi jangan sampai ketika ada kajian ya, kita memilih membaca Al-Quran. Karena kenapa? Karena mengaji itu wajib. Sedangkan membaca Al-Quran hukumnya sunnah ya, seperti itu. Jadi utamakan yang wajib ya, baru setelah itu yang sunnah. Kecuali kalau tidak ada kajian, maka lebih utama kita membaca Al-Quran. Nah, jadi segala sesuatu ada penempatannya ya. Waktu ngaji ketika waktunya membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa ya. Ada lagi Pak? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Ustaz, kalau pernah saya dengar ya, kalau itu pakai kemah-kemah gitu ya. Saat ini kita kalau di cover itu buka begitu, bagaimana ini? Baik, jazakallahu khairan. Betul ya. Disebutkan dalam hadis ya, bahwa istri-istri beliau membuatkan kemah untuk Nabi. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Artinya kalau ada tempat yang memungkinkan untuk membuat kemah, silahkan. Atau jangan kemah lah, tempat khusus ya. Kalau di beberapa masjid itu setengah masjid ditutup penutup ya. Nah di belakangnya disediakan kasur-kasur untuk orang-orang yang i'tikaf, jadi tidak berbentuk kemah-kemah. Meskipun ya apa fungsi dari kemah tersebut? Supaya fokus ibadah. Karena i'tikaf itu adalah ibadah supaya kita fokus sendiri bermunajat kepada Allah. Oleh karenanya ada sebagian kita katakan sebagian guru kita, sebagian ustadz dan kiai yang menasihati kita agar memilih masjid yang orang-orangnya tidak kita kenal. Ya, artinya supaya kita fokus. Kalau nggak kenal kan jarang ngobrol ya. Coba kalau kenal etika
pada setiap hari suka ngobrol dan sebagainya. Pas itikaf juga ngobrol lagi. Jadi nggak fokus ibadah. Makanya cari masjid atau di sini misalkan seperti itu ya, kita fokus. Misalkan di belakang di bagian akhwat itu ya, kita jadikan tempat tidur. Misalkan buat mu'takif ya, buat orang itikaf, di sini fokus untuk kita baca Quran sebagainya. Karena kalau dibuat setengah ini kurang bagus juga misalnya, tidak cocok di tempat sini. Nah seperti itu Pak. Jadi tergantung masjidnya. Kalau memang menyediakan, ya itu bagus. Lebih utama kita fokus jadi keseharian kita di masjid. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih ya. Syarat dan rukun dari i'tikaf ini disebutkan di sana. Harus fokus 10 hari di masjid, tidak boleh keluar dari masjid. Ini silahkan kalau memang masjid menyediakan hal tersebut, maka menyediakan juga tempat untuk tidurnya ya, seperti itu supaya enak suasananya, kelihatannya ya, pemandangannya. Jadi jangan sampai kumuh ya. Ada di sebagian tempat di masjid itu kumuh. Jadi masjidnya sudah terbatas, orang-orang ada yang nyimpan bantal atau kasurnya yang jadi kurang elok lah kelihatannya. Ya, maka di sini harus diperhatikan oleh pihak pengelola masjidnya harus menyediakan, misalkan kalau memang ada ya i'tikaf 10 hari ya, fokus di masjid, silakan menyediakan tempat tidurnya yang nyaman seperti ya, yang tidak mengganggu fokus jamaah lain. Karena memang masjid yang digunakan ini sama juga digunakan untuk sholat Jumat nantinya. Jadi kalau fenomena atau suasananya kumuh ya, ini jadi tidak enak dipandang ya. Bahkan akan menyempitkan nanti jamaah ketika membludak jamaah Jumat. Ini akan gak nyaman menduduki kasur orang dan sebagainya kan, ini kurang nyaman. Silakan Pak ya. Jadi memang yang sempurna adalah bikin suatu semacam kemah atau apa supaya fokus. Jadi i'tikaf itu bukan untuk ngobrol, bukan ya, bukan untuk dengan teman-teman kumpul, bukan, tapi untuk fokus menyendiri, beribadah, baca Quran, zikirnya, sholat malamnya, ya, fokusnya, ya, bukan untuk berkumpul-kumpul seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.